Oke. Di pertemuan hari ini melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, kita akan membahas yang pertama adalah bagaimana cara merekap yang kriterianya bisa lebih dari 2. Sebelumnya kan kita sudah belajar merekap, tetapi kriterianya maksimal hanya 2. Menggunakan menu namanya what if analysis. Kita hanya diberikan row, column, sudah selesai. Itu berarti hanya maksimum 2 kriteria. Kalau lebih dari 2 kriteria bagaimana? Ada solusinya di Excel, namanya adalah pivot. Ya, pivot table. Karena pivot ada 2, nanti ada pivot table dan pivot chart. Ya. Nah, menu pivot itu letaknya ada di insert. Di sini ada pivot table. Oke. Contoh hasil pivot itu seperti ini. Ini kan sama seperti kita merekap 2 kriteria ya. Ini nama-nama sales. Misalkan saya kasih warna hijau muda ya. Kemudian yang vertikal ini adalah nama-nama produk. Saya kasih warna misalkan oranye. Kemudian yang sebelah kanan ini total. Secara horizontal totalnya ini. Baris kedua totalnya ini. Yang bawah ini total secara vertikal. Kemudian total di total lagi. Ini namanya grand total. Ya, grand total akhir, karena ini adalah total dari seluruhan. Kenapa saya bisa ngomong total? Karena rumus yang dipakai di sini adalah sum. Sum berarti kan total ya. Seperti itu. Nah, ini adalah konsep melakukan rekap 2 kriteria, ada horizontal, ada vertikal. Nah, nanti kita bisa membuat konsep 3 kriteria, 4 kriteria atau berapapun kriteria. Ya, menggunakan pivot table. Rumusnya nanti juga bisa dirubah, tidak sum, bisa average, bisa max, bisa min. Tetapi menggunakan pivot table ini, rumus yang kita gunakan hanya bisa 1 dalam 1 hasil. Ya, berarti sama seperti konsep yang kemarin. Kalau 2 kriteria itu berarti hasil tabelnya ya hanya 1, selesai. Kalau mau ganti rumus, misalkan average, ya Anda harus membuat hasil lagi, perhitungan lagi, pivot lagi, gitu. Jadi tidak bisa dicampur aduk di sini ada sum, average, max, min dalam 1 hasil, tidak bisa. Ya, jadi harus beda-beda. Nah, cara pemakaiannya bagaimana? Cara pemakaiannya ini data mentah ya. Ini ada data mentah sekian banyak. Kemudian saya taruh misalnya kursor di sini. Ini nanti untuk hasil. Buatlah rekap seperti di bawah ini. Berarti saya ingin membuat rekap yang kriterianya adalah nama-nama produk dan nama-nama sales di sini. Rumus yang kita pakai sum, misalkan contoh itu yang akan kita praktekkan ya. Taruh kursornya di bawah ini, insert pivot table. Pilih pivot table. Yang pertama, select ring. Select a table or ring. Ini berarti kita diminta menyorot sumber data. Cara cepat, Ctrl Shift panah kanan, panah bawah. Ya, kalau nggak mau pakai mouse, Anda sorot di paling ujung atas, ujung kiri atas, tekan tombol Ctrl dan Shift panah kanan, panah bawah. Sudah, ini sumbernya. Kemudian kalau sudah, sebenarnya sumber ini bisa berasal dari luar ya. Select table or ring ini berarti ada di sini sendiri, atau use an external data source. Kalau Anda milih ini berarti sumbernya ada di file berbeda. Anda harus milih filenya, koneksinya. Nah, misalkan saya buat sumbernya ada di sini, sudah selesai di atas, kita pindah ke bawah. Choose where you want the pivot table report to be placed. Berarti hasilnya akan ditaruh di mana? Jawaban pivotnya itu akan ditaruh di mana? Oh, di sini misalkan. Ini kan tadi sudah nunjuk ke situ ya. Atau kamu mau pindah posisi, lokasi, taruh di sini. Atau ini dihapus dulu. Hapus dulu, taruh di sini. Berarti dia akan nunjuk. Ya, posisi terbarunya di mana. Kalau sudah ya tekan OK. Berarti ini sumbernya, ini hasil pivotnya.
Loh, sudah dibuatkan denah ya, semacam peta untuk melakukan pembuatan rekap. Kita mau buat apa? Lihat, ini nama-nama produk. Simple. Produk, kamu tarik ke sini. Langsung jadi. Yang horizontal apa? Nama-nama sales. Sales tarik ke kolom. Sales tarik ke sini. Terus yang tengah bagaimana, Pak? Yang tengah itu apa? Oh, di sini adalah menghitung total penjualan, sum of penjualan. Berarti penjualan tarik ke tengah. Otomatis di sini defaultnya rumusnya pasti sum. Kalau pengen ganti bagaimana? Kalau pengen ganti Anda bisa klik kanan di lokasi rumus ini, klik kanan, Anda masuk ke value field setting. Nah, Anda bisa ganti rumus di sini. Contoh, saya ganti count. Berarti nanti di sini berubah count average. Berarti jadi average. Contoh satu ya. Nah, kan jadi seperti ini. Tidak sum lagi. Ya. Kalau sudah keluar bagaimana, Pak? Ya ditunjuk lagi, nggak apa-apa. Ditunjuk lagi. Kalau kamu mau rubah, klik kanan. Ya, klik kanan, value field setting. Dan Anda ganti rumusnya apa? Bahkan ini bisa diganti dengan bahasa kita, sum of penjualan, klik kanan, value field setting, ini diganti kata-katanya. Total penjualan. Berarti ini apa, Pak? Tampilan ini apa, Pak? Tampilan ini itu adalah tampilan dasar dari hasil rekap dua kriteria, yaitu produk dan nama sales. Kemudian kalau misalkan saya pengen benar-benar gunakan untuk laporan biar nggak buat lagi, maka nilai ini bisa kita copy. Ini kita copy. Kenapa di copy, Pak? Kita lihat dulu. Paste, Anda paste, pilih di sini. Paste yang nantinya ini namanya value, pilih ya, paste value di pojok sini. Jadi diklik paste. Kemudian ada banyak pilihan, Anda pilih value and source formatting. Hasil kopian ini sudah tidak bisa digunakan untuk mengedit lagi, nggak bisa ini. Sama seperti ini. Jadi kalau kalian tanya ini kok nggak ada tombol-tombol ini loh, Pak? Kok nggak ada, Pak? Ini kok bersih? Karena ini hasil copy. Kenapa harus di copy? Karena yang ini masih bisa diotak-atik. Misalkan saya tidak total, pengennya ganti average. Tetap kriterianya produk dan sales ya. Nah, ini pengen saya ganti menjadi average, ya tinggal diganti. Kan ganti kan? Nah, nanti hasilnya di copy lagi. Atau ini dirombak dulu, klik kanan, rata-rata penjualan misalkan gitu. Nah, diibaratkan ini apa? Ini semacam sumbernya apa ya namanya? Yo, pokoknya hasil rekap yang nanti masih bisa dirombak-rombak atau diedit. Nah, ini tinggal di copy, kemudian dibawa lagi ke tempat lain. Jangan lupa paste-nya adalah paste. Nah, ini bisa diwarnai. Misalkan kalian mewarnai yang mana? Ini diwarnai warna apa? Warna biru. Ya, sama seperti ini ya. Sampai sales warnanya biru misalkan. Yang ini warnanya apa? Biru juga. Nah, jadi yang diwarnai itu bisa, ini bisa. Ya, ini kalian warnai misalkan warna biru bisa. Tapi yang atas yang asli ini itu punya tombol filter. Jadi kalau kalian kemarin kenalan dengan rekap yang ada kriterianya di sini sekarang. Misalkan saya pengen melihat yang diari saja gitu, diari saja, yang terlihat diari saja. Saya pengen lihat yang bukanan saja, berarti diari dan bukanan. Ini berarti datanya. Jadi filternya sekarang tidak ada di tabel kriteria, tetapi ada di tombol-tombol filter ini, auto filter. Nah, ini muncul semua lagi. Sedangkan yang bawah ini sudah tidak bisa diedit. Secara filter tidak bisa. Secara rumus juga nggak bisa. Karena ini sudah hasil copy paste. Ya, saya ulangi lagi caranya. Sorot.
insert pivot tabel, sumbernya diambil. Ini sumbernya diambil. Simpel kok caranya. Ctrl Shift panah bawah. Kalau sudah, lokasi hasilnya tadi sudah kita arahkan ke sini, ya sudah di OK. Maka muncul. Katanya bisa lebih dari 2 kriteria, bisa. Misalkan saya pengen ngambil bulan di sini. Ini kan muncul bulan Januari sampai Desember. Ketambahan tahun, bagaimana? Tambahi tahun di sini bisa loh. Berarti cara bacanya gimana? Tahun 2001 berarti ada Januari, Februari sampai Desember. Tahun 2002 berarti ada Januari sampai Desember. Berapa kriteria ini? 2. Karena saya ambil dari tahun sendiri, bulan sendiri. Kemudian yang atas produk, misalkan. Berarti saya ingin melihat apa sebenarnya di sini? Saya ingin melihat tahun berapa, bulan berapa, produknya apa, hasil penjualannya berapa. Ini tarik ke sini. Ketemu berapa kriteria? 1, 2, 3. Pak, yang kolom itu masih bisa ditambahi kriteria? Masih bisa. Kamu tambahin di sini masih bisa loh daerah. Berarti ini bisa multi kriteria, maksudnya gitu. Nah, cara bacanya berarti apa? Cara bacanya itu persilangan-persilangan. Misalkan saya baca seperti angka 29 ini ya. 29 ini tahun 2001 bulan Januari. Produk yang namanya Projus di daerah timur terjual sebanyak 29 totalnya. Bacanya kan gitu. Tahun 2001 bulan Januari, produk yang namanya Projus, kan ada 2 ya, Diari sama Projus. Projus ini di daerah timur terjual sebanyak 29. Di daerah utara terjual sekian. Ya kan? Di daerah selatan tidak ada penjualan, 0 penjualan. Di daerah barat terjual sekian. Total keseluruhan penjualan Januari 2001, total penjualannya sekian. Itu cara bacanya. Dan ini cepat sekali. Jadi kalau kalian nanti ketemu dengan rekap-merekap, bisa jadi pilihan kalian malah ini, bukan yang kemarin, cara yang kemarin. Ya. Sampai titik ini ada pertanyaan, silakan. Kalau pengen batalkan, oh ya sebelum selesai, pengen batalkan bagaimana? Pengen batalkan ya centangnya buang saja. Misalkan tadi kan daerah nggak jadi, ya buang centangnya. Tahunnya nggak jadi, buang centangnya. Berarti tinggal 2 kriteria. Simpel ya. Ada juga yang menarik itu ke sini, tidak ke sini, tidak ke sel, tapi ke area sini. Ini ada tulisannya drag fields between area below. Produk saya taruh ke sini, bisa, sama ya. Kemudian bulan saya taruh ke sini, bisa. Penjualan saya taruhnya ke sini. Rumusnya pun ngeditnya di sini, klik, pilih value field setting, sama saja kok tampilannya. Mau dirubah jadi apa? Sama. Jadi bisa narik ke sini, bisa narik ke bawah. Batalkan, ya tinggal dibuang centangnya, buang centangnya, buang centangnya, kembali netral, normal. Oke, simpel ya. Ada pertanyaan?